Mongolia adalah negara paling kosong di planet ini, tetapi itu tidak berarti tidak ada apapun di dalamnya. Faktanya, Anda akan menemukan kuil-kuil rahasia, lembah-lembah subur, dan orang-orang yang menjalani hidup mereka dengan penuh warna. Di samping padang gurun yang belum tersentuh, terdapat juga kawanan pengembara dan tradisi berusia berabad-abad yang terus berkembang hingga saat ini. Kami akan mengajak Anda dalam perjalanan untuk merasakan esensi sejati Mongolia, menjelajahi keajaiban yang tersebar di seluruh kekosongannya yang luas. Kita akan mengungkap keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan hubungan yang dalam dengan tanah yang mentah dan nyata. Namun sebelum itu, izinkan saya memberitahu Anda beberapa fakta menarik tentang Mongolia dan menjelajahi tempat-tempat paling menarik yang tidak ingin Anda lewatkan. Tahukah Anda bahwa Mongolia adalah negara terkurung daratan terbesar kedua di dunia? Dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah, hanya 2,1 orang per kilometer persegi, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa hampir setengah dari populasi tinggal di ibu kota yang ramai, Ulaanbaatar, yang hanya menempati sebagian kecil dari negara itu, yaitu hanya 0,3%. Sisanya tersebar di dataran tinggi, gurun, dan langka Mongolia yang ikonik. Salah satu padang rumput alami yang utuh di bumi terletak di Mongolia. Tanah terbuka yang luas ini dibatasi oleh pegunungan yang menjulang tinggi yang menghalangi hujan, menciptakan landskap kering dan terjal yang membentang sejauh mata memandang. Musim dingin di Mongolia sangat brutal, dengan suhu yang anjlok hingga -30 derajat Celcius saat angin Siberia yang dingin menyapu. Di sisi lain, musim panas membawa suhu terik hingga 38 derajat Celcius dengan hampir tidak ada curah hujan untuk mendinginkan segalanya. Sebagian besar tanah tetap gersang, dengan hanya sebagian kecil yang cocok untuk pertanian, sementara gurun Gobi yang dingin terus meluas. Lingkungan yang menantang ini telah membentuk budaya Mongolia yang luar biasa dan gaya hidup nomaden yang tangguh, yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak abad ke-13 ketika Genghis Khan mendirikan kekaisaran terbesar dalam sejarah yang mencakup 24 juta kilometer persegi dari Eropa hingga Asia. Sekitar sepertiga orang Mongolia melanjutkan tradisi berpindah-pindah dengan menggunakan gerobak portable mereka atau dengan tinggal di tenda bundar yang disebut yurta. Tenda ini sangat cocok dengan cara hidup mereka yang mobile. Mereka mengandalkan pemahaman yang mendalam tentang alam untuk memelihara ternak dan bertahan hidup di iklim Mongolia yang keras, sambil memadukan tradisi dengan teknologi modern seperti panel surya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kuda memiliki tempat yang istimewa di sini. Ada lebih banyak kuda daripada orang. Anak-anak sering belajar menunggang kuda sebelum mereka bisa berjalan. Ikatan yang mendalam dengan kuda ini menjadi sangat hidup setiap bulan Juli, selama Festival Nadam, yang merayakan semangat prajurit Mongolia melalui 3 pertandingan, Golat, Palahan, dan balap kuda jarak jauh yang menempuh hingga 30 km, seringkali menampilkan penunggang muda. Keterampilan ini berakar di masa Genghis Khan, ketika para prajurit disiapkan untuk bertempur, dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Namun ini bukan hanya tentang warisan prajurit. Sisi spiritual Mongolia juga tidak kalah kuat, sebanding dengan Buddhisme Tibet yang sangat mempengaruhi kehidupan dan budaya sehari-hari. Di wilayah utara, suku Duha terus melanjutkan tradisi unik mereka dalam menggalakan rusa kutub, mengandalkan hewan-hewan ini untuk transportasi, makanan, dan pakaian. Sementara itu, di Mongolia Barat, suku Kazakh Nomad menjaga seni kuno berburu elang tetap hidup dengan melatih elang emas untuk berburu makanan. Tradisi ini menjaga hubungan mereka dengan tanah dan warisan adat istiadat yang hidup, membentuk budaya yang tangguh, di mana sejarah, lanskap, dan gaya hidup memadu secara mulus di seluruh bentangan luas Mongolia. Sekarang, mari kita menjelajahi tempat-tempat terbaik untuk dikunjungi di Mongolia dan mengungkap pengalaman luar biasa yang menanti di negara unik ini. Salah satu permata yang kurang dikenal adalah Danau Gea, yang terasa hampir mistis. Perairannya yang berwarna biru kehijauan yang jernih memperlihatkan pola berputar di bawah permukaan, yang dibentuk oleh sedimen kaya mineral dan denyut alami mata air bawah tanah. Menyaksikan riak-riak halus seperti geyser,
danau ini tampak bernapas. Medan kasar di sekelilingnya yang murni dan liar mengingatkan kita bahwa tanah ini menyimpan beberapa keajaiban geologi yang paling menakjubkan di dunia. Sementara Danau Geyser berkilau dalam warna biru kehijauan yang cerah, Danau Wulan menghadirkan jenis keindahan kontras yang berbeda. Danau yang dinamai menurut kata Mongolia untuk merah ini mencerminkan langit yang berubah warna dan bersinar di bawah matahari. Dikelilingi oleh bukit-bukit dan dataran open yang luas, Danau Wulan mewujudkan hubungan yang mendalam wilayah ini dengan alam. Ini adalah tempat yang mengundang momen tenang dan memamerkan pesona alam yang sederhana dari lanskapnya. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan berikutnya, saya ingin mengaku bahwa Danau Gea dan Danau Wulan tidak benar-benar berada di Mongolia. Danau Gea terletak tepat di seberang perbatasan Rusia, sementara Danau Wulan terletak di Mongolia Dalam, Cina. Namun dengan lanskap yang sama dan ikatan budaya yang terjalin selama berabad-abad, mari kita sebut mereka keajaiban Mongolia yang layak mendapat penghormatan. Jangan khawatir, mulai sekarang, setiap tujuan akan berfokus pada Mongolia. Melintasi stepa Mongolia yang luas, Anda seringkali akan menemukan permukiman yang bersemarilah, yang menambahkan semburat warna ke lanskap yang sebaliknya suram. Warna merah terang benderang, hijau, biru dan kuning dari atap rumah membawa kehangatan dan karakter ke kota-kota ini. Terutama selama musim dingin yang panjang atau pada hari-hari yang mendung, warna-warna ini lebih dari sekedar menambahkan pesona. Mereka membuat rumah mudah dikenali dari jauh, terutama ketika semuanya tertutup salju. Tata letak kota-kota ini sangat khas dan dipengaruhi oleh warisan nomaden Mongolia. Setiap rumah berada dalam pagarnya sendiri, menciptakan plot yang mencerminkan apresiasi terhadap ruang. Hal ini berakar dari kem-kem tradisional, di mana area terbuka mendukung pengembalaan ternak dan pertemuan komunitas yang menggema semangat komunal budaya Mongolia. Rumah-rumah berwarna ini menyatu dengan lanskap yang luas, mencerminkan hubungan Mongolia yang mendalam dengan lingkungan alamnya. Pemandangan ini menangkap esensi pedesaan Mongolia, di mana ruang komunitas dan warna hidup berdampingan secara harmonis. Namun kehidupan di Mongolia tidak hanya tentang area terbuka yang luas. Kontras dengan permukiman pedesaan ini, ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar menyajikan sisi lain negara ini. Terletak di sebuah lembah sepanjang sungai Tul, Ulaanbaatar adalah jantung Mongolia, yang memadukan tradisi dan kemajuan dengan cara yang menarik. Kota ini adalah rumah perpaduan yang lama dan yang baru. Anda akan menemukan kuil-kuil Buddha seperti biara Gandan yang mengesankan, di mana para biksu masih praktik melakukan ritual berusia berabad-abad. Di bagian dalam kota yang modern, terdapat gedung pencakar langit, Museum Nasional Mongolia, dan Istana Musim Dingin. Bukit Zaisan menawarkan panorama Ulaanbaatar dan lembah di sekelilingnya, bersama dengan sekilas ke dalam sejarah Mongolia. Di puncaknya, berdiri Monumen Zaisan, suatu penghormatan dari era Soviet yang memperingati persahabatan antara tentara Soviet dan Mongolia selama Perang Dunia Kedua. Mural yang bersemarilah menggambarkan momen-momen kerjasama penting, berfungsi sebagai pengingat kuat tentang sejarah abad ke-20 negara itu. Saat Anda menjelajahi Ulaanbaatar, warisan Genghis Khan meresap ke setiap sudut, membentuk budaya kota dan identitasnya. Alun-alun utama, yang sekarang bernama Alun-alun Genghis Khan, menghormati penakluk besar yang meletakkan dasar bagi identitas nasional Mongolia. Di sini patung Genghis Khan dan para jenderalnya yang mengesankan berdiri di depan istana negara, berfungsi sebagai pengingat kuat tentang warisan yang terus membentuk Mongolia hingga saat ini. Di lereng bukit, patung Genghis Khan yang megah Ulaanbaatar menyimbolkan kehadirannya yang abadi. Namun untuk benar-benar memahami skala warisan Genghis Khan, Anda perlu menjelajah lebih jauh dari batas kota. Hanya 54 km ke timur Ulaanbaatar, berdiri patung berkuda Genghis Khan yang menginspirasi yang terletak di Chongjin Boldog. Patung berkuda terbesar di dunia ini menjulang hingga 40 meter. Ketinggian situs ini dipilih karena signifikansi historisnya. Diyakini sebagai tempat di mana Genghis Khan menemukan cambuk gulat yang menginspirasi penaklukannya di masa depan. Patung menggambarkan dia di atas kuda yang mewakili kepemimpinannya di wilayah kekaisaran Mongolia yang luas yang ia bentuk. Anda dapat menjelajahi kompleks ini yang menampung museum, pameran sejarah, dan platform pengamatan panoramik di atas kepala kuda. Dari sini, Anda dapat menikmati pemandangan menakjubkan dari stepa di sekelilingnya. Dibuat dari baja tahan karat yang berkilau,
Patung itu adalah keajaiban modern yang merayakan para prajurit terbaik Mongolia dan memberikan kesempatan unik untuk terhubung dengan sejarah negara yang kaya dan warisan abadi dari pemimpin legendaris itu. Di dekatnya, Anda juga akan menemukan patung Ibu Holland Genghis Khan yang memainkan peran penting dalam kehidupan awal dan pengasuhannya. Penghormatan ini menghormati kekuatan dan pengaruhnya dalam membentuk penakluk masa depan, serta menawarkan pengingat tentang wanita-wanita kuat di belakang tokoh-tokoh legendaris Mongolia dan ketahanan yang mendefinisikan akar kekaisaran Mongol. Di luar warisan Genghis Khan, kekayaan spiritual dan budaya Mongolia terbentang di lanskap sakralnya. Ambil Taarchulu Rock misalnya, sebuah batu besar di dekat kota Kentei yang ditutupi dengan prasasti yang mencakup berabad-abad. Ukiran ini diyakini termasuk naskah kuno dan pesan pribadi, menjadikannya pemandangan yang menarik. Legenda mengatakan bahwa seorang pahlawan memainkan Taarchulu untuk menyegel monster bawah tanah, yang melambangkan perlindungan dan kekuatan. Peziarah dan pelancong berkunjung ke sini untuk terhubung dengan energi dan ceritanya, mencerminkan kepercayaan Mongolia yang mendalam terhadap kekuatan suci tanah. Di Taman Nasional Gorky Terel, terdapat formasi batuan suci lainnya, seperti Turtle Rock, yang memiliki makna yang sama bagi penduduk setempat. Batu yang mengesankan ini diyakini mewujudkan roh-roh dunia alam, melambangkan perlindungan dan harmoni. Penduduk setempat sering meninggalkan persembahan atau mengucapkan doa dengan tenang di dasarnya, percaya bahwa roh alam mengawasi mereka. Dikelilingi oleh pegunungan yang dramatis dan lembah yang subur, batu ini memperkuat ikatan antara manusia dan tanah. Tidak ada perjalanan melalui jantung spiritual Mongolia tanpa menyaksikan upacara dukun. Sebagai salah satu tradisi tertua di negara ini, syamanisme menghubungkan orang-orang dengan dunia tak terlihat melalui nyanyian, drum berirama, dan benda-benda simbolis. Upacara-upacara ini mencari bimbingan, perlindungan, atau penyembuhan dari roh leluhur dan sering diadakan di lingkungan alami, memperdalam ikatan peserta dengan lingkungan mereka. Bersama-sama, tempat-tempat suci dan praktik-praktik ini menyoroti hubungan Mongolia yang mendalam dengan akar dan lingkungan alamnya, mencerminkan hubungan yang tak terputus antara tanah dan kepercayaan spiritual masyarakatnya. Warisan spiritual Mongolia juga hidup di biara-biara yang luar biasa, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Ambil contoh, Biara Onin, yang terletak di dekat Sungai Ani. Kompleks abad ke-17 ini dulunya merupakan salah satu rumah terbesar di Mongolia bagi lebih dari 1.000 biksu dan pusat pembelajaran Buddha, serta kehidupan keagamaan. Namun seperti banyak situs keagamaan lainnya, biara ini menghadapi kehancuran selama pembersihan komunis tahun 1930-an, masa penindasan yang parah bagi lembaga-lembaga spiritual Mongolia. Saat ini, reruntuhan Onin berdiri sebagai pengingat yang kuat dari masa lalu negara yang bergejolak. Anda masih dapat menjelajahi antara sisa-sisa struktur dan kuil-kuil kuno, di mana upaya restorasi telah menghembuskan lihat baru ke dalam situs tersebut. Para biksu kadang-kadang kembali untuk upacara doa, menanamkan energi spiritual baru ke dalam lokasi ini. Kebangkitan Olin yang sedang berlangsung adalah bukti pengabdian abadi Mongolia dan kekuatan identitas budayanya. Saat kita melanjutkan perjalanan ini, kita sampai di Biara Erdnizu, biara tertua di Mongolia dan salah satu yang paling penting secara historis. Didirikan pada tahun 1585 oleh Abtai Seinhan, Biara Erdnizu mengandai pelukan Mongolia terhadap Buddhisme sebagai agama negara. Biara ini terletak di ibu kota kuno Kekaisaran Mongol Horkorum. Biara ini menonjol dengan 108 stupa dan perpaduan mencolok antara gaya arsitektur Mongolia, Tibet dan Cina yang memamerkan pentingnya budaya setempat. Meskipun mengalami kerusakan selama pembersihan komunis pada abad ke-20, biara ini telah dengan hati-hati dipugar. Saat ini, biara ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan museum, tempat Anda dapat menjelajahi artefak suci dan bahkan melihat sekilas para biksu yang mempraktikkan ritual berusia berabad-abad di halaman biara. Anda hampir dapat merasakan gema masa lalu yang kaya, representasi sejarah Mongolia yang mendalam, serta tradisi spiritual yang abadi. Saat kita berbicara tentang Biara Erdnizu, tidak mungkin untuk tidak menyebutkan lembah Orkhon yang mengelilinginya. Situs warisan dunia UNESCO ini benar-benar jantung sejarah Mongolia, tempat peradaban nomaden yang tak terhitung meninggalkan jejak yang membentuk identitas budaya negara selama berabad-abad. Lembah ini telah menjadi persimpangan penting yang mewujudkan semangat kekaisaran Mongol dan cara hidup nomaden. Dengan lokasi yang luas dan situs sejarahnya, lembah ini dihiasi dengan peninggalan yang menceritakan kisah kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Stepa.
Salah satu hal yang harus dilihat di Lembah Orkhon adalah koleksi monumen kuno, termasuk tugu Turki dari abad ke-8 dan batu rusa yang berasal dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Tugu Turki menghormati para pemimpin awal dan memperingati peristiwa penting yang memberikan wawasan tentang sejarah wilayah tersebut. Sementara itu, batu rusa yang dihiasi dengan ukiran rumit diakini menandakan situs upacara atau pemakaman, mencerminkan kepercayaan spiritual penduduk Mongolia awal. Namun Lembah Orkhon bukan hanya tentang sejarah, ini adalah tempat di mana tradisi nomaden Mongolia masih berkembang. Anda akan menemukan keluarga-keluarga yang tetap menjalani hidup seperti nenek moyang mereka, menawarkan jendela unik ke dalam cara hidup yang telah bertahan dari generasi ke generasi. Di sini pula terdapat air terjun Orkhon yang menakjubkan, atau Anan Sugalain, yang mengalir lebih dari 20 meter. Ini adalah situs yang menarik bagi penduduk lokal dan wisatawan yang mencari keindahan tenang Mongolia yang masih asli. Lanskapnya dikelilingi oleh dataran terbuka yang luas dan pemandangan yang dramatis. Air terjun ini dengan sempurna menggambarkan kemegahan lembah yang tak tersentuh dan ikatan abadi antara tanah dan budaya nomaden. Setelah menjelajah Lembah Orkhon, kita melakukan perjalanan lebih jauh ke barat untuk mencapai Gunung Alai yang menakjubkan yang membentang sepanjang perbatasan barat Mongolia. Pegunungan yang terpencil ini membentang dari Rusia, Cina, dan Kazakhstan, menciptakan perbatasan yang kasar di mana jantung Asia berdetak. Dengan alam liar yang menakjubkan, di ketinggian 4.374 meter, puncak Huiten, tempat tertinggi di Mongolia, memberi penghargaan para petualang dengan pemandangan luas yang akan membuat Anda terpegona. Namun Huiten bukan hanya tentang puncak dramatis, wilayah ini juga kaya akan sejarah. Tradisi nomaden telah berkembang di sini selama berabad-abad, dan Anda akan menemukan komunitas Tuven dan etnis lainnya yang menambah mozaik budaya yang kaya. Salah satu permata sejati wilayah ini adalah kompleks petroglif yang terdaftar UNESCO, di mana ribuan ukiran dari zaman perunggu menceritakan kisah ritual berburu dan kehidupan sehari-hari. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin melihat macan tutul salju yang sulit dijangkau, ibex atau domba argali yang menjadikan wilayah ini rumah mereka. Wilayah ini dihiasi dengan danau glasial dan dikelilingi oleh lembah yang subur dan sungai yang berkelok-kelok. Pemandangan di Huiten tidak kalah menawannya. Saat kita melakukan perjalanan dari puncak-puncak menjulang Gunung Huiten, lanskap Mongolia secara bertahap berubah menjadi gurun gobi yang luas. Salah satu wilayah paling ikonik dan menarik di dunia yang dikenal karena keindahannya yang unik. Gurun ini membentang dengan pemandangan yang tak berujung, formasi batuan yang mencolok, dan semburan warna tak terduga yang mewarnai medan keringnya. Keajaiban tak terhitung mengungkapkan rahasianya bagi mereka yang beranti matur ke dalamnya. Contoh sempurna dari permata tersembunyi ini adalah Bakagasin Chulu, formasi batuan granit dramatis yang menjulang seperti benteng kuno dari dasar gurun. Dikenal kaya akan legenda, dipercaya bahwa para biksu Buddha pernah menemukan perlindungan di sini, menambahkan suasana ketenangan dan misteri. Bentuk dan tekstur dramatik gema warisan spiritual Mongolia menciptakan pemandangan yang terasa hampir abadi. Lebih jauh ke selatan, terdapat tebing Flaming atau Bayangzak yang bersinar dengan warna merah terang terutama saat matahari terbenam. Tempat ini tidak hanya terkenal karena penampilannya yang mencolok, tapi juga karena perannya dalam sejarah. Disinilah para ahli paleontologi pada tahun 1920-an menemukan penemuan baru telur dinosaurus. Dari tepi tebing terjal ini, mudah untuk membayangkan dunia prasejarah di mana angin dan waktu memahat lanskap ini. Lalu ada Sagan Sufraga, formasi batu gamping yang terasa hampir seperti dunia lain, muncul dari gurun seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tebing-tebingnya berlapis dengan warna merah muda, putih dan jingga yang berubah dengan cahaya saat matahari terbenam. Seluruh strukturnya tampak bersinar menghasilkan bayangan yang bermain di atas pasir. Pemandangan yang menakjubkan dan terasa seperti kuil antik ini menyelimuti pengunjung dalam suasana surreal. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan ini melalui lanskap Mongolia yang luas dan menakjubkan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan bagikan dengan keluarga dan teman Anda. Ini benar-benar memotivasi kami untuk terus membuat konten seperti ini. Jika Anda pernah mengunjungi negara ini dan memiliki hal lain untuk dibagikan, silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Temukan dunia, jelajahi hal-hal menakjubkan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.